Halo Sobat Sejarah, perkenalkan saya Mailinda Nur Anggreni dari program Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang karakteristik masyarakat Afrika pra-imperialisme Eropa. Selamat mendengarkan. Selama ini, kita sering mendengar Afrika itu terbelakang sebelum Eropa datang. Padahal kenyataannya, Afrika sudah mempunyai kerajaan besar, pusat ilmu pengetahuan, dan jaringan perdagangan internasional. Yuk, kita bongkar karakteristik Afrika sebelum imperialisme Eropa. Yang pertama, kondisi Afrika sebelum kedatangan Eropa. Sebelum bangsa Eropa tiba, Afrika sudah mempunyai peradaban yang super maju. Di Afrika Barat berdiri kerajaan besar seperti Ghana, Mali, dan Songhai. Mereka kaya karena perdagangan emas dan garam. Bahkan, kota Timbuktu dikenal sebagai pusat ilmu dunia, penuh ilmuwan, perpustakaan besar, dan para pelajar dari berbagai kawasan. Di sisi timur, masyarakat Swahili berkembang pesat. Mereka berdagang dengan Arab, Persia, India, sampai Cina. Jadi, Afrika itu sudah terhubung ke jaringan perdagangan internasional jauh sebelum Eropa masuk. Hubungan sosial masyarakat Afrika diatur oleh adat, agama, dan sistem gotong royong yang kuat. Kehidupan mereka tertata, punya struktur yang jelas, dan punya nilai kebudayaan yang kaya. Yang kedua, kontak awal dengan bangsa Eropa. Kontak awal dimulai di abad ke-15, waktu Portugis mencari jalur laut menuju Asia. Mereka berhenti di pesisir Afrika dan bikin pos-pos dagang. Awalnya hubungan ini setara, sama-sama untung, tapi pelan-pelan mulai berubah. Bangsa Eropa menguasai jalur dagang, memonopoli barang-barang penting, dan menjalin persekutuan dengan penguasa lokal. Dari sini, kontrol Eropa makin kuat dan keseimbangan menjadi hilang. Yang ketiga, perdagangan budak dan perubahan ekonomi memasuki abad ke-16 sampai 19. Situasi berubah menjadi drastis. Mulai terjadi perdagangan budak transatlantik, salah satu tragedi terbesar dalam sejarah. Jutaan orang Afrika ditangkap, diangkut, dan dijual ke Amerika. Akibatnya tragis, yaitu penduduknya berkurang besar-besaran, perang antar suku meningkat karena perebutan kekuasaan dan penangkapan budak, dan masyarakat menjadi terpecah. Setelah perdagangan budak dilarang, Afrika tetap tidak lepas dari kendali Eropa. Benua ini diarahkan sebagai pemasok bahan mentah seperti kapas, minyak kelapa sawit, dan karet untuk industri di Eropa. Ekonomi Afrika makin bergantung dan mulai kehilangan kemandiriannya. Yang keempat adalah perubahan sosial dan awal imperialisme. Misionaris Eropa datang membawa sekolah dan agama Kristen, tapi bersama itu tradisi lokal mulai dianggap ketinggalan zaman. Nilai Eropa ditanamkan perlahan. Pendidikan dibuat mengikuti sistem Eropa, budaya lokal dilemahkan, dan masyarakat diarahkan untuk menerima pengaruh asing. Semua perubahan ini pelan-pelan membuka jalan ke imperialisme besar-besaran pada abad ke-19. Afrika yang luasnya akhirnya dibagi-bagi menjadi koloni negara Eropa tanpa memikirkan batas suku atau budaya. Dampaknya, sampai sekarang masih terasa dalam sosial, ekonomi, dan identitas budaya masyarakat Afrika. Jadi, jelas sebelum Eropa masuk, Afrika itu sudah kaya, maju, dan penuh peradaban. Imperialisme mengubah banyak hal dan jejaknya masih terasa sampai saat ini.